Masih ingat video kemarau bulan Juni lalu? Sekarang udah bulan Juli, tapi kok hujan masih belum berhenti ya? Yang bikin banyak orang heran, suhu pagi hari di Jabodetabek bisa turun sampai 22 derajat. Padahal Juli tahun lalu masih di atas 25 derajat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini anomali biasa atau tanda kalau ada berubah dengan iklim kita? Belakangan banyak yang ngeluh, suhu pagi kok dingin banget ya? BMKG juga mencatat suhu minimum harian terus turun, terutama saat dini hari menjelang pagi. Kalau dari catatan kami, misalnya di tanggal 29 maupun 28 Juni itu terjadi hujan yang cukup merata di wilayah Jabodetabek dari siang hingga malam dan bahkan berkelanjutan hingga hari paginya ya. Nah, kondisi hujan walaupun hujan ringan yang terus-terusan itu dan langit mendung sepanjang hari itu menyebabkan awan-awan tebal ya berarti dan menghalangi sinar matahari sehingga pemanasan misal pada saat siang hari tidak berlangsung optimal karena terhalang oleh awan-awan mendung itu. Nah, ternyata salah satu biangnya adalah angin monsun Australia. Ini angin musiman yang tiap tahun arah pergerakannya berubah 2 kali. Kalau musim hujan, kita dapat angin dari Asia. Tapi begitu masuk musim kemarau, giliran angin dari Australia yang menyambangi Indonesia bagian selatan. Angin ini bawa udara kering dan dingin lewat Samudra Hindia, terus masuk ke daerah kayak Nusa Tenggara, Bali, sampai Jawa. Makanya curah hujan turun, langit cerah, dan udara jadi makin sejuk. Bahkan kalau pagi makin dingin, itu bisa jadi tanda kita makin dekat sama puncak musim kemarau. Jadi udara dingin ini menyebar ke wilayah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Paling kerasa pas pagi dan subuh, udara sejuk kadang berkabut. Dan jujur aja selimut jadi makin sulit ditinggal. Jadi ada yang sudah masuk musim kemarau. Nah, biasanya suhu dingin itu bertepatan dengan musim kemarau ataupun dengan periode musim menuju ke puncak musim kemarau. Jadi semakin dingin suatu hari atau suatu wilayah, biasanya tuh bisa menjadi tanda sinyal musim kemarau sudah sampai ke puncaknya. Suhu yang lebih dingin dari biasanya ternyata berdampak banyak ke aktivitas sehari-hari. Warga kota jadi lebih gampang masuk angin, apalagi yang berangkat kerja pagi-pagi. Para petani juga mulai khawatir, karena suhu dingin bisa berpotensi membuat tanaman stres dan memicu gagal panen. Peternak juga mulai waspada, karena hewan ternak bisa sakit kalau nggak cukup kehangatan. Kalau pagi makin dingin, selimut jadi makin sulit untuk ditinggal, bisa jadi bukan cuma badan yang harus adaptasi, tapi gaya hidup kita juga. Jadi, apa aja yang perlu kita lakukan? Karena kata BMKG, iklim ini akan berlangsung sampai Agustus mendatang. Dengan kondisi yang fluktuatif itu masyarakat yang penting pertama adalah tenang dan yang kedua adalah yang paling penting perlu aktif memantau informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Lalu setelah masyarakat mengetahui perakiraannya seperti apa dari informasi BMKG, lalu masyarakat bisa menyesuaikan aktivitas dan perlengkapan dengan kondisi yang diprediksikan ataupun yang... Kamu sendiri ngerasa nggak akhir-akhir ini cuaca makin susah ditebak? Coba tulis pengalamanmu di kolom komentar dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga lagi mikir, kok Bekasi segini ini sih?